Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Widya Brana Muktibowo. Saya dari BEB 12 Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai interpretasi hidrologi menggunakan data well log dengan software Petrel. Nah, langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita buka software Petrel terlebih dahulu. Kemudian kita klik file, kemudian new project. Kita tunggu sebentar sampai eh, new projectnya muncul. Oke, sampai kelihatan tampilan yang seperti ini. Kemudian kita klik stratigrafi, new well. Nah, kemudian seleksi aras. Nah, pada tahap kali ini itu digunakan untuk menentukan sistem koordinat yang akan kita pakai. Yang kebetulan data yang diperoleh itu adalah data dengan sistem koordinat berada pada 48 knot. Nah, kita ketik di filter by stringnya itu 48N. Kemudian kita pilih yang WGS 1984 PTM. Nah, langsung diklik enter. Oke, kemudian muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, bisa kita ubah namanya untuk new well ini sesuai dengan nama kode dari sumurnya. S dan sumur yang akan kita interpretasi adalah S01. Kemudian kita sesuaikan wellhead koordinatnya baik X maupun Y-nya itu berdasarkan data yang kita peroleh. Nah, kita bisa ganti. Nah, di sini saya sudah mempunyai filenya. Saya buka tadi dengan Notepad. Nah, mulai seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat. Langsung kita copy aja untuk bagian koordinatnya. Di sini ada sedikit masalah teman-teman karena koordinatnya itu kebalik ternyata antara X sama Y-nya. Nah, hal yang harus kita isi lagi adalah elevation form MSL. Nah, kita lihat lagi di notepad-nya, datanya. Nah, di sini bisa dilihat ada well datum GP calibashing form MSL. Nah, ini kita bisa copy lagi. Di sini terlihat 8,83 meter. Setelah itu langsung di OK aja. Nah, setelah muncul tampilan dari wells-nya di bagian input, kita bisa klik New Well Section Windows untuk memberikan template dasar dari data kita. Nah, ini klik OK. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Ini adalah template dasarnya. Nah, setelah itu kita butuh data well log-nya. Nah, di sini kan sudah ada nih tadi S01 kan. Nah, kita tinggal klik S01-nya, klik kanan. Nah, kemudian kita pilih yang import on selection. Ini untuk memasukkan atau menginsert data dari data last. Nah, di sini kita pakai yang S01 yang sesuai tadi. Sebentar sampai. Nah, bagian ini nggak usah diapa-apain, langsung OK for all. Nah, ketika udah muncul kayak gini, tinggal diklik aja di bagian global web-nya, kita checklist. Nah,
udah muncul seperti ini teman-teman. Ini udah data log yang benar-benar lengkap. Cuma karena target kita adalah interpretasi litologi, maka yang kita gunakan hanya beberapa jenis log saja. Nah, makanya kita bisa atur di template setting. Nah, hal yang harus kita lakukan di sini adalah mengelompokkan beberapa jenis log dengan fungsi yang sama. Misalnya untuk porositas kan ada GR, kemudian ada SP, spontaneous potential, sama kali. Nah, itu kita kelompokkan dengan eh, bagian yang sama atau part yang sama. Nah, di sini ini kan ada banyak log kan. Nah, kita coba kelompokkan satu persatu ya. Yang pertama adalah log gamma ray. Log gamma ray kita langsung klik aja di bagian ininya. Terus kita tarik ke atas ke bagian kali karena mereka satu satu klasifikasi log yang digunakan sama. Kemudian SP juga spontaneous potential sama ke atas. Nah, kalau sudah seperti ini, buat DT tetap. Kemudian LS sama LLD itu juga satu kelompok. Kemudian yang kita kelompokkan berikutnya adalah RHOP dengan NPHI. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita butuhkan untuk interpretasi litologi itu sebenarnya udah cukup sampai beberapa log ini. Kali DR dan SP satu kelompok, kemudian DT, kemudian LLD, LAS, dan juga RAOP, dan juga NPHI. Yang lain-lainnya ketika kita tidak memerlukan, kita unchecklist saja, biar tampilannya kelihatan lebih simple. Unchecklist semua ya, sampai benar-benar. Oke, kita sudah sampai seperti ini. Nah, hal berikutnya yang harus kita lakukan, itu adalah memberikan batas limit dari masing-masing lognya. Nah, di masing-masing log itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, kita langsung mulai aja dari, kalau untuk kali itu sendiri, itu nggak usah dipapakan limitnya. Nah, mungkin kita lebih ke tampilan displaynya aja. Kita ubah warna sesuai dengan keinginan teman-teman aja. Kayak gini, klik yang selected, kemudian warnanya disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Itu mungkin pertama. Oh, ganti aja biar nggak nabrak lah ya sama GR ntar. Nah, buat yang GR ini ada aturan limitnya. Min value sama max value-nya kita checklist. Kemudian min value-nya itu kalau GR itu 0, kalau max value-nya itu adalah 150. Dan stylenya biasanya itu pakai yang ini selected. Nah, kita pakai yang Z2. Oke, lanjut ke SP. Nah, SP itu limitnya adalah aturannya -20 sampai 40. Kemudian stylenya sama, tetap diubah warna biar membedakan, biar ntar mempermudah dalam hal pembacaan lognya. Misalnya biru muda lah. Oke. Kemudian DT. Nah, DT ini juga perlu kita ubah limitnya, bagian limit, min sama max-nya. Jadi itu 40 sampai 140. Nah, direction-nya itu kita ubah karena ditaturnya itu reverse. Nah, stylenya seperti biasa.
Kita ubah dengan biar berwarna lah. Oke, nah, pakai yang ini aja. Oke, lanjut ke LLD dan juga LLS. Nah, kalau LLD dan sama LLS nih sama limitnya 0,2 sampai 200. Stylenya biasalah di bawah warna ya teman-teman. Lanjut ke RHOB dan juga NPHI. Buat RHOB sendiri tuh limitnya adalah 1,7 min value-nya, minimal value, dan maximum value-nya adalah 2,7. Kemudian NPHI itu min value-nya adalah 0 dan max value-nya adalah 0,6. Kalau di petrol tuh pakai titik biasanya. Nah, itu reverse direction-nya. Stylenya coba warnanya. Nah, ketika sudah terubah seperti ini, itu kita apply dan kemudian oke. Nah, sudah tertampil seperti ini semua. Ini ada SP tadi isinya tuh SP, GR sama kali. Kemudian LLS itu isinya LLS sama LD dan juga NPI itu isinya NPI sama RAUB. Nah, khusus untuk NPI dan RAUB itu kan biasanya penentuan eh, kandungan hidrokarbon di situ kan. Di mana kandungan hidrokarbon di situ tuh bisa dibuktikan dengan adanya crossover. Nah, cara membuat tampilan mengenai crossover itu, kita balik lagi ke template setting. Kemudian di template setting yang khusus di NPI sama RAUB, itu kita klik yang bagian ininya, terus kita curve filling. Nah, kita klik add new curve filling. Nah, kemudian fill edge-nya itu kita ubah ke curve, from curve to curve. Nah, ini NPI itu RHOB. Nah, teman-teman bisa ubah juga warna buat ngisi eh ngefill crossover-nya. Kita nggak usah ubah lah teman-teman. Langsung aja apply. Nah, di sini kelihatan mengenai crossover dari si NPI dan ROB yang mana ini kan jadi suatu petunjuk buat kita untuk menginterpretasi keberadaan hidrokarbon di wilayah tersebut. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah karena kita targetnya pertama adalah interpretasi hidrologi adalah penggunaan log GR kan. Nah, penggunaan log GR itu sendiri itu kita butuh yang namanya GR cut off atau official. Nah, untuk menjadi batas setengah dari log GR-nya. Nah, cara menentukan batas setengah dari loggernya adalah kita klik yang global well logs, kemudian insert global well log, tapi yang continuous. Kita klik. Nah, biasanya udah muncul di bagian sini. Nah, nah ini kan ada log dua kan. Ini log yang baru kita buat tadi. Nah, sekarang kita lanjut lakukan setting. Klik kanan, kemudian setting. Kita ubah. Namanya jadi
GR cut off. Langsung di apply terus oke. Nah, habis itu kita klik ke kanan. Kita copy as derive log template. Nah, habis itu kita klik yang bagian S01-nya karena kita mau pindahin ke sini kan, ke ininya. Kemudian kita klik yang add empty gear cut off log to well. Nah, di sini kan udah muncul kan teman-teman kan gear cut off-nya. Tinggal kita, nah kita checklist tadi dan muncul di bagian kanannya. Cuma kan kita pengennya gear cut off ini tetap berada di buat mutusin GR kan. Nah, kita harus pindah di bagian sininya. Caranya adalah kita template setting, kemudian gear cut off-nya kita seret drag ke atas ke bagian log yang GR, yang tadi kumpulnya GR, SP sama kali. Nah, ketika udah jadi kayak gini, kita ubah sedikit displaynya biar lebih tebal. Ini bisa banyak pakai 3 atau 4, kebetulan bisa sesuaikan sendiri. Apply. Oke, kan thumbnail udah berubah kan GR atau airnya di sini. Nah, kita klik bagian dirinya. Nah, di sini kita harus mengisi letak di mana keberadaan GR. Nah, itu yang data yang dibutuhkan adalah titik pertama GR dan juga titik uh, tire GR berdasarkan kedalaman. Nah, kita cek dulu. Nah, GR tadi kan yang warna hijau, ya, teman-teman. Warna hijau tadi. Nah, di dalaman paling dangkal itu GR berkisar di antara 360 meter. Sedangkan di kedalaman paling dalam itu berada pada 1786. Kemudian kita harus tentukan yang namanya V-shell. Itu berdasarkan perhitungan, teman-teman. Nah, untuk perhitungan V-shell sendiri itu ntar dilakukan berdasarkan GR-min dan juga GR-max. Nah, langkah-langkah tersebut nanti kita akan gunakan untuk menentukan letak dari GR cutoff-nya. Kita langsung klik kiri, klik kanan ke di bagian GR cutoff, kemudian spreadsheet. Nah, pen item in table satu, dua. Nah, yang ini kita isi dengan kedalaman paling dangkal tadi 360 kan, kisarannya di situ. Kemudian kita isi dengan kedalaman yang paling dalam 1786 tadi ya. Dan mungkin kita isi dengan visualnya. Kalau dihitung tadi ketemunya 75. Nah, udah muncul kan teman-teman, ini adalah garis dari GR cutoff-nya. Kemudian kita oke. Nah, ini udah muncul bagian dari GR cutoff-nya. Kita sekarang bisa lakukan untuk interpretasi litologi. Untuk mempermudah lagi teman-teman, biasanya kalau saya itu menonaktifkan layer ini kali dan juga SP biar yang muncul cuma GR doang. Nah, ini kan jadi lebih mudah kan bagian sininya. Nah, sekarang kita buat lagi kolom untuk litologi. Sama global velox, klik kanan. Nah, insert global velox yang discontinuous. Nah, ini kan udah muncul lagi kan teman-teman. Log 23. Kita setting lagi kayak tadi. Klik kanan setting. Kita ubah namanya. Jadi, litologi aja. Litologi. Nah, teman-teman di sini benar-benar mudah. Ini jenis template-nya kita gunakan yang Pasies.
Dan color table-nya itu digunakan, kita pilih yang cell activity. Nah, kemudian klik yang ini. Pops up global setting for selected color table. Nah, kita masukkan beberapa simbol litologi yang memang memungkinkan atau warna litologi yang memungkinkan di daerah sini. Itu bisa bisa ubah ininya. Misal ini, kita pilih warna kuning dulu. Namanya kita ganti. Kalau kuning berarti kan batu pasir ya, atau sandstone. Nah, patternnya kita nggak usah ini teman-teman, kosongin aja. Melakukan dengan cara yang sama, kita simbol kedua itu shell. Shell itu kan hijau juga ya. Nah, lanjut ke ini. Kemudian limestone, batu gamping. Oke, ini diganti namanya, jangan lupa. Apply, oke, apply, oke. Nah, kayak biasa, copy as di level template. Nah, ini klik kanan di S01-nya. Kemudian kita add empty little gitu, add empty little log to well. Nah, nyalakan ininya. Nah, kan muncul kan teman-teman di sini kan. Nah, sekarang kita bisa lakukan interpretasi berdasarkan GR-nya, log GR-nya. Nah, caranya untuk memberikan simbol di sini adalah kita edit well tops. Teman-teman di sini pilih yang find discrete log. Nah, di sini teman-teman langsung sort aja di bagian litologinya. Nah, di sini teman-teman harus bisa memahami interpretasinya teman-teman itu seperti apa. Kalau semisal dia di sebelah kanan dari GR cutoff, dia berarti kan shell. Kalau di sebelah kiri berarti sandstone. Nah, ini kan cenderung di sebelah kiri yang pertama kan. Nah, kita klik kanan dulu, sandstone. Nah, kemudian klik kiri, tahan. Nah, kayak gini misalnya udah muncul simbol litologinya. Nah, kemudian teman-teman bisa ubah dengan cara klik kanan lagi. Kalau teman-teman mau mengubah litologinya, misalnya shell. Nah, di sini kan ada yang cenderung lebih ke kanan kan, berarti mungkin dia shell. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lanjutkan sendiri sampai eh, selesai di interpretasi litologi dan juga dengan langkah yang sama nanti teman-teman bisa membuat interpretasi untuk hidrokarbonnya. Apakah dia oil, apakah gas, atau kemungkinan ada kandungan water atau air di situ. Oke, mungkin cukup di sini tutorialnya. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.